suntik stem cell ya. Nah, kalau suntik stem cell, kalau secara medis, ya ini kalau secara medis ada istilah namanya suntik stem cell. Kalau suntik stem cell itu biasanya langsung pada organ yang terkena. Misalnya ini contoh, itu berlutut bermasalah, ya udah langsung ngambil stem cell ya. Stem cell ini bisa ngambil di sumsum tulang belakang kita, kemudian diperbanyak ya, terus disuntikan ke lutut. Nah itu kalau suntik stem cell. Kira-kira biayanya berapa? Coba Pak, ke atas Pak. Nah biayanya segitu Pak. Itu kalau suntik stem cell. Bisa sampai 600 juta. Itu untuk suntik stem cell. Ya, jadi suntik stem cell itu stem cell siapa yang diambil? Bisa stem cell kita sendiri, bisa stem cell orang lain. Mungkin keluarga kita gitu, yang DNA-nya sama. Nah, cuman walaupun itu ngambil stem cell kita sendiri, proses untuk memisahkan stem cell ini tadi itu yang mahal. Ya, jadi dipisahkan kemudian dikloning, artinya diperbanyak, baru disuntikkan seperti itu. Sekali suntik, ya biayanya bisa sampai ini Pak, sekitar 600 juta. Itu suntik stem cell. Nah, ini kalau pengen sembuh, konsepnya ini. Kira-kira Bu, kalau jenengan punya uang 600 juta, mau nggak suntik stem cell? Paling mikirnya anggota pelemah Pak. Kan gitu kan? Nah, kalau orang yang nggak paham alternatif yang kita punya, apalagi dia punya uang, mereka banyak lakukan suntik stem cell. Cuman kalau suntik stem cell ini kadang banyak yang tidak berhasil. Kenapa? Banyak kelemahan juga dengan suntik stem cell itu. Satu, sakit karena ngambilnya di sumsum tulang belakang. Yang kedua, sulit. Tidak boleh ini sembarangan ngambil stem cell. Wah, Pak Susilo ngerti ono stem cell yang sumsum tulang belakang. Langsung dewe. Nggak boleh. Itu dilakukan oleh dokter ahli kan gitu ya. Kemudian tidak stabil ya, apalagi kalau ngambil stem cellnya orang lain karena DNA-nya belum tentu sama. Ya, akhirnya Pak belum tentu cocok, akhirnya belum tentu berhasil. Sakit ya, sakit sulit tidak stabil mahal. Ya, maka di sini kita butuh namanya alternatif. Ya, jadi alternatifnya itu bagaimana? Kalau tadi yang mahal, ini ternyata juga banyak kelemahan. Apa sekarang yang bisa kita lakukan? Nah ini Bapak Ibu, ini sebagai alternatifnya. Ya, kita punya nutrisi. Ya, ini bahan dasarnya dari salmon ovaripeptide. Jadi selaput telur dari ikan Jadi selaput telurnya. Ya, jadi selaput telurnya. Nah, di sini ternyata SOP ini bisa untuk mengaktifkan stem cell di dalam tubuh kita. Gitu loh. Ya, jadi kalau stem cell kita sudah aktif, maka otomatis sel apapun yang rusak itu bisa diregenerasi. Nah ini, ya, jadi kalau kita berbicara konsep regenerasi di luaran sana, ya banyak orang bermasalah dengan kesehatan dan mereka butuh solusi. Ya, padahal mereka ini bukan tidak berupaya sebetulnya, kadang sudah kemana-mana berobat, ya ternyata belum ada solusi. Nah, siapa tahu nanti dengan informasi yang kita sampaikan ini, jenengan bisa sampaikan juga buat mereka. Ya, siapa tahu mereka nanti bisa sembuh dengan produk seperti ini, dengan konsep seperti ini. Jadi konsepnya adalah stem cell kita yang diaktifkan. Paham ya sampai di sini? Nah, kira-kira sejauh mana keberhasilan dengan menggunakan produk ini? Nah, kita akan coba lihat ya. Tadi kan sudah banyak yang testimoni, ya. Tadi ada Pak Catur, ya. Kemudian di sini ada Pak Marlan, gitu ya, yang punya banyak pasien, ya. Ternyata, alhamdulillah banyak yang cocok. Nah, kira-kira peluangnya untuk bisa sembuh? Nah, kira-kira berapa banyak? Nah, ini Bapak Ibu, produk, ya. Produk ini bisa dikatakan diakui oleh medis. Satu, itu harus ada namanya uji klinis, ya. Kemudian yang kedua, ini ada namanya paten fungsi. Paten fungsi itu paten manfaat, ya. Jadi kalau kita berbicara paten itu ada paten merek, ya. Ini mereknya sudah ada sih. Nah, ini udah paten punya AFC, jadi nggak boleh ditiru oleh orang lain, ya.
tahu-tahu Mbak Yanti misalnya boleh selaput telur ikan nila, dijenengi Sumbarasi, nggak boleh Mbak. Selaput telur ikan nila. Ya, nah karena udah paten, itu paten merek itu punya AFC. Nah paten manfaat itu menunjukkan bahwa manfaat dari produk itu memang untuk ini tadi, misalnya regenerasi sel. Oh, ini berarti memang patennya untuk regenerasi sel. Nah, untuk bisa dapat paten, oke Pak, terus ke atas. Nah itu paten. Ya. Nah, untuk bisa dapat paten, produk ini kalau diuji coba ke 100 orang, maka 100-100-nya harus ada perubahan positif semua. Ya, itu baru patennya keluar. Satu aja gagal, orang yang pakai itu gagal, satu aja, maka paten itu gak akan keluar. Nah, itu bedanya dengan testimoni. Kalau testimoni, mungkin dari 100 orang pakai, 10 yang cocok, mungkin 10 yang ditunjukkan. Sisanya nggak ditunjukkan. Kenapa? Karena nggak cocok. Ya, nah bedanya kalau paten itu 100% harus cocok. Ya, nah paten produk kita apa? Nih, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini kan butuh namanya regenerasi sel. Nah, di sini ada paten cell regeneration effect. Nah, di situ tuh ada nomornya Pak, nomor paten namanya itu di atas tuh JP 3946238. Jangan bisa cek itu di Google paten. Oh, paten fungsinya ini yang pegang siapa? Regenerasi sel. Itu nanti bisa lihat di situ. Siapa yang punya patennya? Terus yang kedua, improve blood circulation, melancarkan sirkulasi dalam darah. Ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ya, orang Indonesia itu penyakitnya itu sebetulnya masalahnya juga di pembuluh darah. Pembuluh darah. Karena kebanyakan pembuluh darahnya mulai tersumbat. Dan penyumbatan pembuluh darah itu sekarang ini semakin mudah. Kalau dulu stroke, hipertensi, jantung gitu kan penyakitnya orang-orang yang sudah lansia Pak. Sekarang enggak, yang muda-muda aja banyak yang stroke. Lo enggak Pak? Yang masih stroke gitu ya. Nah kenapa? Karena faktor pola makan. Ya, jadi faktor pola makan. Apa yang menyebabkan itu terjadi ini? Pembuluh darahnya tersumbat. Maka di sini kita punya paten yang kedua itu melancarkan sirkulasi dalam darah. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Pembuluh darah itu kalau misalnya sudah mulai menyempit, ya ini kan biasanya banyak plaque kolesterol. Ya, nah plaque kolesterol ini termasuk golongan lemak yang sifatnya itu jenuh. Jadi lemak yang gampang menempel pada dinding pembuluh darah. Nah itu namanya lemak yang jenuh. Lemak ini nggak bisa hanya dibersihkan dengan air, nggak bisa dibersihkan dengan teh, apalagi es teh. Saya lawis lemak dikai dingin, tambah buntet Bu. Ya, jadi nggak bisa dibersihkan pakai itu. Ya, maka lemak ini kalau pengen membersihkan, bersihkannya itu dengan yang senyawa. Ya, jadi lemak dilawan dengan lemak. Lemak jenuh dilawan dengan lemak tak jenuh, itu baru senyawa. Ya, artinya bisa larut gitu loh Pak. Nah, sumber lemak tak jenuh ini dari mana? Salah satunya itu dari ikan. Ya, kita tahu ya ikan ya. Ikan itu kan suhu tubuhnya di bawah kita. Nah, suhu tubuh kita berapa? 36 ya. Kalau 37, udah nggak boleh masuk. Panas ini. Boleh betul. Itu dulu. Ya nggak? 36. Nah, suhu tubuh ikan itu paling cuma 29. Sehingga begitu minyak lemak ikan ini masuk ke dalam tubuh kita, berarti dari dingin masuk ke panas. Kalau dingin ke panas, cair. Beda kalau lemak daging, minyak, gitu ya, minyak goreng, gitu kan itu termasuk lemak yang jenuh. Daging misalnya lemak dari ini ya, hewan berkaki 4, sapi misalnya, itu kan suhu tubuhnya panas. Suhunya kan di atas kita, 42. Nah, suhu 42 masuk ke 36. Beku no. Udah tahu beku, didinginkan lagi. Es. Ya, gitu ya. Udah makan sate, minumnya es. Enak seger. Gitu ya. Besok pagi langsung. Enak gitu ya. Langsung. Kenapa? Ya kena lemak, kasih dingin.
Harusnya penyeimbangnya Bapak Ibu kalau konsumsi yang berlemak seperti itu bisa pakai vitamin C. Bisa jeruk tapi yang panas, hangat ya, panas dan tawar, nggak boleh pakai gula. Iya mas aku pakai jeruk, jeruk panas. Ya udah gitu ya. Kenapa? Karena vitamin C itu bisa memecah lemak. Ya, jadi konsumsinya kalau habis konsumsi lemak, minumnya ya, itu pakai jeruk ya. Vitamin C itu bisa memecah lemak. Oh iya itu makanya Pak. Air putih hangat boleh, jadi larut itu ya. Ya paling